Adil. Jazakumullah. Oh my. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli darfin alfa marrah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Para ketua, para sesepuh majelis ta'lim al-mubarak yang hadir, yang sama-sama kita muliakan, begitu pula Bapak Ketua beserta pengurus, Shahibul Bait beserta seluruh keluarga dan seluruh jamaah yang hadir, yang mana semuanya saja kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah panjang umur, sehatin wa afiyah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mudahkan seluruh urusan-urusannya, Allah kabulkan segala hajat baiknya, Allah lancarkan rezekinya yang halal dan thayyiban, Allah istiqomahkan menapaki jalan yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan semuanya beserta seluruh keluarga senantiasa dilimpahkan Allah keberkahan hidup lahir batin dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita akan langsung melanjutkan keistiqomahan pelajaran kita, yaitu sampai halaman 160, makalah yang ke-10. Ujarlah. Wabil isnadil ladzi yattasilu ila al-musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid dharain amin. Anil Hasanil Basri rahimahullahu annahu qala maktubun fit Taurati khamsatu ahrufin innal ghaniyata fil qana'ati wa innas salamata fil uzlati wa innal hurmata fi rafdis syahawati wa innat tamattu'a fi ayyamin tawilatin wa inna sabra fi ayyamin qalilatin. Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu berkata, ujar beliau, tertulis dalam kitab Taurat 5 kalimat atau 5 nasihat, yaitu A atau yang pertama, sesungguhnya kekayaan itu ada pada hidup qanaah. Betul ya. Makanya kan pada pelajaran dulu disebutkan bahwa yang paling kaya itu adalah manusia yang qanaah. Qanaah itu apa? Hati lapang, hati puas dengan pemberian Allah yang seada-adanya pada diri kita, terutama berkaitan dengan masalah rezeki. Ya. Jadi kan kita membandingkan keadaan kita sama orang lain, itu biasanya nanti akan kebanyakan orang-orang itu merasa orang lain itu lebih nyaman. Kita nih merasa orang lain itu lebih nyaman. Kenapa lebih nyaman? Pekulihan dia banyak, gaji dia banyak, duit dia banyak, rezeki dia banyak. Nah, sedangkan kita keadaannya masih lebih sedikit. Hanya saja ketika kita diberi Allah qanaah, nah yang Allah beri sedikit itu puas kita. Dari mana? Karena alhamdulillah kita katakan yang sedikit itu pun sudah mencukupi daripada kebutuhan-kebutuhan yang bersifat wajib. Kalau jadi kena kepengen memiliki sesuatu, membeli sesuatu, wah itu seberapa banyak pun pekulihan kita tidak bakal pernah cukup, kan gitu. Tapi dia puas karena yang jadi target utama dia, aku udah ada neko-neko nak harus beli. Misalnya iPhone berapa gitu. Tidak ada pikir yang seperti itu.
Aku udah kepikiran harus beli motor keluaran terbaru. Aku dapat punya motor biasa ya, yang penting bisa dipakai. Alhamdulillah untuk pekerjaan hari-hari, untuk kebutuhan hari-hari. Nah, makan, nggak ada harus kita orang tuh yang mewah-mewah kayak orang gitu. Yang penting di rumah ada nasi dengan lauk yang begitu sederhana, bisa menegakkan punggung, bisa bekerja hari-hari dengan lancar, bisa beribadah dengan lancar. Alhamdulillah aku puas ya Allah. Karena itu qanaah itu gambarannya seperti itu. Nah, ketika dia mampu seperti itu, dia memiliki rasa hati yang qanaah tadi, maka di saat itu dia akan merasakan kaya. Ya, karena sudah cukup. Makanya ini tidak ada kaitannya qanaahnya dengan nominal materi. Ada orang yang payahlah bilang kan gajinya itu sudah sebulan tuh puluhan juta. Belum lagi dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas, kendaraan yang mewah, kantor yang bilang kan nyaman, AC, ruangan tertutup, belum duit tunjangan ini, tunjangan itu. Tapi karena tadi tuh kisahnya tidak qanaah, dia itu pasti diliputi kemiskinan hati. Kemiskinan itu bahwa kurang gitu maksudnya. Nah, makanya ketika perasaan kurang itu sudah tertanam di dalam hati, yang terjadi itu dia akan banyak target. Akan ini, kebanyakan akannya. Ya akan yang mau dicapai loh misalnya. Nah, yang mau didapatkan. Nah, itu akhirnya kan dia sementara tidak akan bisa dipungkiri, semua itu tidak akan mungkin bisa dicapainya gitu maksudnya. Sehingga yang terjadi adalah hatinya miskin. Kenapa bisa sedemikian itu? Ya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan, tapi melalui nasihat-nasihat ulama, bukan penjelasan dari saya sebenarnya, tapi dari ulama. Ini biasanya orang tuh tidak diberi qanaah. Itu biasa tidak diberi qanaah ya. Nah, tidak diberi qanaah itu biasanya hubungan dia kepada Allah tuh amburadul, terutama sholat. Jadi orang tuh sholat tidak beres, ada can dikasih qanaah. Ya, cek aja seperti kalau udah percaya. Ini macam nih jamaah lelaki kan hari-hari begawi nih bercari duit. Berani nih kalau kena sholat menggawi itu, tidak ada ceritanya hati dia tuh qanaah, tidak ada cerita. Ya, pasti akan kurang terus di dalam hidupnya. Ya karena sudah sunatullahnya begitu. Berarti mafhum mukhalafahnya kalau dibalik. Apabila orang tuh bagus, serius berhubungan dengan Allah Ta'ala, memperbaiki hubungan, terutama sembahyang tadi, jelas rukun syaratnya terpenuhi, sunnahnya, adab-adabnya, itu kemungkinan besar dia akan diberi Allah qanaah. Karena qanaah itu kalau saya boleh membahasakan itu hadiah, efek gitu nah, daripada karena bagusnya hubungan kepada Allah. Dari mana saya berani mengatakan demikian? Nah, ada satu hadis yang menjadi andalan saya. Pertama, hadis ini bunyinya tuh kalau tidak salah seperti ini, hadis qudsi. Kata Allah, ya abdi tafarraq li ibadati. Wahai hambaku, coba kau tuh tafarraq li ibadati. Istilahnya itu maksimalkan beribadah dengan aku tuh. Potensi semuanya itu semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sesungguh-sungguh mungkin. Wah, jadi bahasa itu kita mempersembahkan tuh habis-habisan yang terbaik. Kapan itu? Li ibadati, untuk beribadah kepadaku. Ibadah yang paling tinggi kan sholat. Ya. Nah, habis-habisan. Coba kita perhatikan sholat kita macam mana. Waktunya, pakaiannya, bacaannya, hatinya, semuanya. Coba habis-habisan, maksimalkan. Kalau itu yang betul-betul kita lakukan, ini sebenarnya kan ceritanya kenapa contoh satu sholat, kan itu tolak ukur semua ibadah. Ya tentu sebenarnya bukan sholat aja, tapi seluruhnya sebenarnya, seluruh ibadah. Nah, kalau itu yang kau lakukan, kata Allah, memang kau habis-habisan tadi, tafarruq, mencurahkan semaksimal yang kau mampu, ku beri dua, kata Allah. Pertama, amla qalbaka ghinan, hati kau pasti dibikin kaya. Nah, hati dibikin kaya, kita kaitkan ke keterangan kita ini. Qanaah berarti Allah kasih. Berarti walau seada-adanya pun, istilahnya itu kekolihan kita, keadaan kita, puas gitu. Rumah ada mesin gedung, ya, cukup rumah petak kecil, tapi lapang, hati itu puas gitu nah. Nah, dan tidak kepengen kayak orang itu tidak ada.
Jika sudah merasa cukup, andaikan Allah beri lebih pun aku bonus. Kenapa? Karena yang ini pun aku sudah cukup, ibaratnya gitu. Nah, satu ya, amla qalbaka ghinan. Kujamin kata Allah, hati kau pasti ku bikin kaya. Sehingga bawaan itu cukup. Yang kedua, wa amla yadaika rizqan. Yang kedua kata Allah yang akan ku bikin adalah ku penuhi kedua tangan engkau itu rezeki. Jadi sebenarnya ini termasuk juga amalan pelancar rezeki, yaitu maksimal hubungan kepada Allah tadi. Nah, lalu sambungan hadis kursi ini Allah mengatakan, ya abdi la tubahidni, wahai hambaku jangan coba-coba menjauhi aku. Artinya kalau dikaitkan dengan keterangan di depan tadi, jangan coba-coba menyepelekan sholat, menyepelekan segala aturan-aturan aku, menyepelekan beribadah sekadar tahu, seada adanya. Oh, itu namanya kau meremehkan aku, Allah kalau misalnya itu modelnya. Berarti jangan bahasa beribadah tuh seada adanya, itu jangan. Tapi memang maksimal yang terbaik yang bisa kita persembahkan, lakukan itu. Nah, wala tuba ini jangan coba-coba jauhi aku. Kenapa? Kalau kau menjauhi aku lakukan dua hal juga kepada engkau. Pertama, amlak qalbaka faqran. Aku bikin hati kau pasti fakir. Fakirnya itu tadi, bawaannya tidak cukup. Jadi bukan dia fakir nih tidak punya harta itu, tidak, kadang malah harta itu berjibun dengan fasilitas tadi. Tapi sayangnya yang diserang Allah itu hatinya, sehingga bawaannya itu kurang aja. Padahal sugihnya minta ampun, tapi macam kayak orang susah, kamu muha suntok istilahnya begitu, ya, kepala pening. Yang dipikir apa? Rezeki. Yang dipikir apa? Duit. Padahal berjibun sudah. Kenapa? Karena hatinya Allah serang. Nah, jadi dibawa Allah bikin hati itu fakir. Fakir itu selalu tidak cukup, itulah simpelnya gitu. Nah, yang kedua yang Allah lakukan, wa amla yadaika syughlan, tanganmu pasti ku bikin repot. Artinya dalam kehidupan sehari-hari orang ini pontang-panting dia bakalan mencari duit. Jadi yang dicurahkan itu otak itu sudah otaknya ke dunia aja, tapi dia akan kerepotan. Dia tidak akan mendapatkan daripada rezeki itu kecuali yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi makanya kita tengok memang ada hamba-hamba Allah itu yang kita jelas melihat secara zahir ekonomi itu boleh dikatakan menengah ke bawah, tapi cara dia menjalani hidup tuh kayak orang sulit, happy aja bawaannya, ya, puas karena diberi Allah qanaah. Tapi di lain waktu, di lain tempat ada pula orang yang terbalik misalnya, padahal dia sudah berlimpah ruah dengan harta kekayaan, tetapi ketika kita lihat menjalani hidupnya macam mana kayak orang susah, ya. Nah, jadi kata kuncinya apa tadi? Perbagus hubungan kepada Allah Ta'ala. Itulah yang poin yang doa yang jangan sampai tidak dibaca habis sembahyang. Setiap sembahyang yang doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Poin yang terakhir yang dipikir, wa husni ibadatik, ya Allah, tolong aku untuk selalu bisa beribadah dengan baik kepada Engkau. Kalau beribadah ini ya seluruh amal ibadah, kalau dimaknai luas, mengabdi dengan baik kepada Engkau. Artinya jadikan aku ini hamba yang baik dalam pandangan Engkau. Macam mana caranya terserah Allah. Nah, hamba yang baik itu pasti hamba yang beradab, yang mengetahui posisi kehambaannya, yang mengetahui hak-hak Allah yang harus dipenuhi. Sehingga ini kalau diteruskan akan panjang lebar penjelasannya. Memang kita harus masuk kepada kaitan ilmu-ilmu yang kayak tasawuf, ilmu-ilmu tentang ma'rifat, karena di saat itulah orang ini akan menjadi hamba yang baik. Kalau kita mengkaji ilmu tasawuf atau ilmu ma'rifat itu payah kita bisa menjadi hamba yang baik. Yang ada itu cuma perasaan sudah baik, tapi aslinya baik belum tentu. Ya. Nah, kan pernah kita ungkapkan dulu, orang tuh kalau tidak tahu ilmunya, jangankan dia maksiat, dia beribadah aja sudah berdosa. Kan aneh itu. Orang namanya beribadah tuh mengumpulkan pahala. Tapi kalau orang tidak paham dengan ilmunya, terutama yang kajian ma'rifat tadi, jangankan dia maksiat, yang jelas-jelas memang itu berdosa. Oh, dia beribadah aja sudah berdosa.
Kenapa? Karena tidak tahu ilmunya tadi. Macam mana Ustaz? Kok bisa ibadah berdosa? Ambil contoh mudah aja ya. Kayak seperti sholat. Nah, berapa banyak orang yang sholat itu kan ibadah. Secara zahir jelaslah satu ibadah. Tetapi kalau kita tidak bisa menyaksikan syuhudul minnah, menyaksikan karunia Allah yang sedang Allah limpahkan kepada kita di saat kita bisa mengerjakan sholat, maka sholat kita itu akan terserang penyakit-penyakit. Ini antaranya ujub. Nah, ada orang sholat, lalu dia sudah bisa sholat itu timbul rasa bangga, karena timbul dalam perasaan hatinya, aku sudah sholat. Sholatnya aku kerjakan dengan kekuatanku, bacaan aku bagus itu dengan ilmu aku, semuanya serba aku. Itu artinya sebenarnya dia memang dohirnya sholat, tapi masih pakai daya kekuatan dia dalam perasaan dia, dengan ilmu dia dalam perasaan dia. Kalau gitu Allahnya kemana? Allahnya hilang. Nah, coba kalau orang menyadari aku ini bukan bisa apa-apa sholatnya, daya kekuatannya dari Allah, aku bisa bacaan fasih, bacaan bagus, itu ilmu yang mengajarkan Allah. Di dalam sholat aku tidak melakukan hal-hal yang membatalkan atau yang makruh, lagi-lagi Allah yang mengajarkan itu. Aku bisa sholat dengan beradab, baik secara waktu, baik dalam segi pakaian dan lain sebagainya. Allah juga yang mengajarkan. Jadi dohirnya karena hamba aku memang kayaknya aku sholat, tapi aku tidak bisa apa-apa kecuali semuanya ditopang dari awal sampai akhir oleh Allah Ta'ala. Jakanya Allah tidak menopang itu, maka aku tidak bisa apa-apa. Nah, sehingga disadari, alhamdulillah aku bisa sholat ini. Tidak ada lagi semata-mata kecuali hanya karunia dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi posisi dia kosong, dia merasakan semata-mata karunia Allah. Bedalah dengan yang di awal tadi, yang merasa dia yang hebat, dia yang bisa, dia yang mampu, dia yang berilmu, dia yang timbul. Nah, di situ dia tidak melakukan apanya, tidak di bawah syuhudul minnah tadi. Nah, orang yang seperti kita sebutkan tadi, yang serba dia, itu dohirnya cuma dia sholat, hakikatnya dia maksiat kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena tidak sadar diri tadi. Paham nggak maksudnya? Nah, seperti itu. Kalau orang sadar diri, alhamdulillah semua serba baik. Kenapa? Karena dari Allah. Dan kembalinya pun ujungnya kepada Allah Ta'ala. Maksudnya yang dicari hanya keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Coba kalau bangsa yang model-model yang tidak ditemenang syuhudul minnah tadi, yang terpandang dianya dewe, aku. Itu kadang-kadang tujuannya pun bukan karena Allah, tapi harapannya dia sholat itu supaya dia lancar, supaya urusan mudah, nah, supaya jauh daripada bala musibah. Sholat itu tadi supaya banyak, supaya ini yang baliknya itu kepada diri sendiri, ya. Nah, jadi coba direnungkan yang sedemikian itu. Kalau tidak ditolong Allah, tidak bisa. Makanya disitulah kita harus sadar bahwa ya kita ini memang tidak ada apa-apanya gitu maksudnya. Ya, macam saya sekarang muntung pandian nyampaikan pengajian, semuanya ilmu Allah. Mulut saya bisa bergerak mengingatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, coba kalau Allah bikin konslet mulut saya, Allah serangkan satu penyakit, misalnya yang saya kadang-kadang tuh, kan banyak tuh penyakit yang benernya orang tuh nak bercakap tidak bisa, ya, entah tenggorokan kah, entah sakit gigi kah, kita bisa tidak, bukan dia nyaman kalau dalam kondisi sakit gigi, ayah bilang kan. Nah, tapi semuanya semua ditolong Allah Ta'ala sehingga nyaman bersurah, nyaman menyampaikan. Otak ini kayak lancar. Siapa yang punya jawaban? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan timbul dari diri saya sendiri. Ibaratnya begitu, ya. Jadi sering-sering merasakan syuhudul minnah tadi. Apa itu? Merasakan karunia, anugerah dari Allah Ta'ala, bahwa kita ini sebenarnya tidak ada apa-apanya gitu. Nah, semua itu andaikan kita bisa ini, sebutannya bisa ini tadi, rasakan sekali lagi itu semata-mata karunia daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, termasuk dari qanaah. Kalau Al-Imam Qutbul Aqwan Sayyidul Habib Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani itu dalam manaqibnya, untuk mendapatkan qanaah ini, kata beliau, sering-seringlah bergaul dengan fakir miskin.
ya, kawan-kawan yang susah, itu akan ditimbulkan Allah sifat qanaah dalam hati kita. Itu secara tidak langsung sama dengan nasihati kita, jangan hobi berkumpul dengan kawan-kawan yang berduit, atau secara umum jangan suka mengumpuli orang sugih. Kenapa? Karena payah nggak dapat qanaah tuh. Karena kalau kita suka tuh kumpul sama orang sugih, lalu pasti akan kita bandingkan ke kita. Yang terjadi apa? Ketika kita membandingkan diri kita sama orang sugih itu, yang ada tuh malah kita tuh bawaannya kurang. Nyamannya orang sugih bisa begini. Nyamannya orang sugih bisa bertukar ini. Lah awal nggak mampu. Yang terjadi apa? Padahal dibanding hamba-hamba yang lain kita ini sudah lebih gitu kan. Tapi karena salah terkumpul kawan tadi, akhirnya yang tertanam dalam hati kita bawaannya kurang. Nah, kalau sudah bahasa kurang itu, payah nak ngobatnya itu payah. Ya. Nah, nanti akan timbul lagi penyakit-penyakit baru. Kenapa begitu? Salah dewek kesimpulannya gitu. Ya, salah kita dewek. Kemudian satu lah. Yang kedua yang tertulis dalam kitab Taurat itu kalimatnya B, sesungguhnya keselamatan itu ada dalam uzlah. Nah, betul ya. Uzlah tahu menyendirilah. Ya. Menyendiri ini maksudnya boleh jadi memang secara fisik kita menjauhi orang di kesunyian gitu. Ya. Kenapa? Karena dengan uzlah ini kan tentu kita akan terhindar dari berbagai macam maksiat. Nah, kenapa disuruh uzlah itu tadi? Supaya itu banyak selamatnya lah gitu maksudnya. Maka disebutkan selamat tadi di dalam uzlah. Kalau kita sendirian menyendiri, jadi beruntunglah orang yang seakan-akan tuh boleh jadi nih secara zahir ya. Misalnya pian ini diberi Allah kebun di peparitan dalam sana. Lalu pian sibuk menggarap kebun tuh sorangan aja. Tapi kalau bisa jangan bawa HP. Kalau bawa HP walaupun sorangan masih bisa mengakses dunia luar. Kalau sudah bahasa masih bisa mengakses dunia luar, berarti akan banyak terlihat, akan banyak terdengar. Itu pun akan mengeruhkan hati kita. Jadi memang kita nak ke Allahnya aja gitu. Nah, itu kalau sudah tidak ada lagi yang didengar, kuping kita jadi selamat daripada mendengar gibahan orang. Mati kita selamat daripada memandang yang haram. Ya. Nah, coba kalau banyak dilihat, macam mana hati kita tidak bereaksi? Pasti akan bereaksi. Ya. Nah, melihat apa-apa saja langsung masuk ke hati kita, langsung hati kita akan bereaksi. Itulah timbul akhirnya bisa kadang senang, timbul kadang bisa sedih, bisa kadang gembira, bisa kadang susah. Kenapa? Karena reaksi memandang dan melihat isi HP tadi itu, atau melihat kejadian yang ada di sekitar kita. Nah, kalau uzlah kan tidak ada lagi yang dilihat, tidak ada lagi yang didengar, sehingga hati kita dalam kondisi aman. Ya, tapi ingat uzlah itu tidak boleh kecuali harus berilmu. Kalau tidak ada berilmu, luput lagi. Ya. Karena banyak kejadian orang beuzlah, dia nak menyelamatkan diri, yang terjadi justru dia nyemborkan dirinya ke dalam maksiat baru. Gara-gara apa? Tidak ada berilmu pangdali. Uzlah itu butuh ilmu, terutama ilmu ibadah aja. Bagaimana cara sholat yang benar? Kalau ada sholat benar, kita surangan, lebih parah lagi sholat kita berarti kesimpulannya. Nah, jadi harus ditunjang dengan ilmu pengetahuan. Hidup lebih selamat, artinya terhindar dari berbagai macam jenis kemaksiatan karena kita dah berpisah daripada orang. Jadi harus dengar orang gibahi orang tidak lagi dengar, yang harap-harap tidak lagi dengar. Jadi hati itu bening gitu nah, ya jernih hati itu. Kemudian yang C, sesungguhnya, atau yang ketiga, sesungguhnya kemuliaan itu ada dalam meninggalkan syahwat. Betul. Atau siapa ya yang ngambil perbandingan? Kenapa orang itu berada di dalam hidup yang hina, kehinaan hidup, terpuruk, terjatuh dalam ketercelaan? Karena mesti diawali dengan kalah di dalam hawa nafsu atau syahwatnya itu. Nah, untuk simpel contohnya, pergilah ke penjara. Itu kumpulan orang-orang, mohon maaf, yang terhina, orang-orang yang terpuruk, orang-orang yang terjatuh, dicap buruk kan di dalam masyarakat, walaupun sebenarnya belum tentu mereka itu salah.
Tapi tidak bisa dipungkiri penjara adalah tempat kumpulan orang-orang kriminal, pelaku-pelaku kejahatan. Dan ceklah kenapa mereka tergelincir dalam kejahatan itu, karena kalah sama syahwatnya. Ada yang syahwatnya ngajak membunuh, ada yang syahwatnya ngajak maling, ada yang syahwatnya memperkosa, ada yang syahwatnya itu mengedar narkoba, betul kan? Nah, dan lain sebagainya. Jadi ketika dituruti syahwat ini memang kalah kita pasti akan terhina hidup kita. Dan saksikan aja dalam kehidupan sehari-hari betapa banyak orang-orang yang dahulunya mulia, orang-orang yang ya tokoh atau baguslah pokoknya itu dapat kelebihan sekali kalah sama syahwatnya, apa yang terjadi sekarang? Terpuruk dia. Ya, kalau udah hancur sekalian. Nah, jadi kalau mau dapat kemuliaan hidup, kita memang harus meninggalkan syahwat. Dan ini berat sekali. Karena setiap kita tuh ada perangkat syahwat ini. Ya. Nah, tinggal kalau kita merenung sekarang posisi kita, alhamdulillah masih selamat daripada keterpurukan itu. Itu lagi tidak lain dan tidak bukan karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jakanya Allah tuh tidak menolong kita dalam mengendalikan syahwat kita pun pasti hancur. Betul kan? Nah, itu butuh perenungan yang dalam. Jadi kita bukan memaki-maki orang yang sudah masuk penjara, itu bukan. Tapi jadi ya tiba jadi pelajaran berharga. Jadi kita tuh sebenarnya bukan lebih baik daripada mereka, tapi kisahnya kita bisa selamat sampai sekarang karena masih berada di bawah perlindungan Allah Ta'ala, masih berada di bawah pertolongan Allah Ta'ala. Nah, lalu kan berarti alhamdulillah itu timbul dalam hati kita. Alhamdulillah kita masih dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sesungguhnya kesenangan itu ada dalam hidup yang panjang. Di situ digaris dalam kurung surga. Betul, kesenangan itu ada di surga, bukan di sini. Ya, maksudnya bukan di dunia. Nah, maka itu tertargetkanlah kesenangan hidup itu nanti. Kalau di sini baru tempatnya ujian. Mana ada kita bisa istirahat di dunia ini? Tidak akan bisa kita bersenang-senang. Anda kan senang tuh sebutannya cuma bersenang-senang, berhappy-happy. Setelah kita bersenang-senang tuh bakalan suntuk lagi kita. Nah, contoh mudahnya kayak bapak dan ibu bersenang-senang untuk ya sekedar untuk ya bersenang-senang dari itu Pak. Nah, kapan misalnya waktunya? Kayak habis melakukan aktivitas hari-hari, kegiatan hari-hari, malam nongkrong lah di warung misalnya. Berapa lama untuk nongkrong tuh? Paling-paling 2-3 jam, bolehlah ke rumah kalian menit lagi. Ya, bakalan berhadapan lagi dengan segala aturan Allah. Nah, jadi memang sementara cuman sebutannya. Nah, jadi tidak ada bahasa istirahat hidup di dunia ini. Dia akan terus silih berganti, masalah demi masalah, problem demi problem, urusan demi urusan. Kapan istirahatnya? Mati, harus istirahat, selesai. Nggak tinggal kemana nanti. Kalau seandainya dianya ke surga, masuk kubur taman-taman surga, happy lah dia selamanya. Dan mungkin gara-gara mujahadah melawan hawa nafsu syahwat tadi. Ya, jadi buahnya itu atau hasilnya itu, panennya itu, wah sudah tinggal dinikmati aja atas segala macam keuyuhan hidup ini tadi yang disikapinya dengan baik. Nah, kita bilang sekarang pengajian yang butuh sabar, ya, meluangkan waktu. Baru mungkin antum-antuna ini sudah capek mungkin siang tadi. Nah, ngikutkan hati itu sudah nak goreng menjelang bawaannya. Nah, istirahat. Nah, tapi dilawan. Nah, tetap dilawan dengan hadir ke tempat pengajian seperti ini untuk mendapatkan keutamaan menuntut ilmu. Nanti kan ada buah ini. Nah, asalkan tadi memenuhi syarat rukunnya, adabnya, baru akan berbuah bagus. Karena tidak semua orang hadir ke majelis taklim ini dapat berkah. Kan sudah dibilang kemarin, banyak sekali orang yang hadir ke majelis taklim itu dapatnya tulah, cuman ketulahan bahasa kasarnya. Kenapa? Karena hadir ke majelis tidak ada adab atau niatnya salah dan lain sebagainya. Nah, lagi-lagi itu kok bisa kita tuh mendapatkan bagusnya niat, adab yang bagus, itu adalah karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi minta terus karunia itu. Nah, kemudian yang terakhir,
Yang kelima, dan sesungguhnya kesabaran itu ada dalam kehidupan yang pendek atau dunia ini. Jadi dunia disebut kehidupan yang pendek, dan memang betul kita harus sabar-sabar hidup yang pendek ini. Ya kenapa? Karena di dalam hidup di dunia pasti akan ada 3 hal yang akan kita hadapi. Pertama nikmat, atau mohon maaf ketaatan. Yang kedua adalah kita akan berhadapan dengan maksiat. Yang ketiga kita akan berhadapan dengan bala musibah. Dan semuanya butuh sabar. Taat butuh sabar. Ya, kita pengajiannya. Kalau ada butuh sabar, nak balik. Ya kan gitu bawaannya. Sembahyang nak butuh sabar. Kalau ada sabar, bisa kali digawi sembahyang tuh. Andaikan digawi pun mungkin banyak dipotong-potongnya, main yang wajib aja, yang sunnah tidak digawi-gawi. Itu tandanya ibadah pada sabar. Ya. Nah, yang kedua kan ketika berhadapan sama maksiat. Maksiat itu butuh sabar untuk dijauhi. Kalau tidak disabar, masih akan kita terjang terus maksiat itu. Maka peluang maksiat itu akan terus selalu ada di hadapan kita. Akan selalu ada. Ya. Nah, jadi butuh kesabaran. Yang ketiga dari apa? Bala musibah. Karena bala musibah itu juga makanan hari-hari yang selalu akan ada juga berhadapan sama. Kalau tidak ada sabar, bala musibah tuh ya rasa sakit tuh yang kita dapatkan, pahalanya tidak ada. Karena kita bagus bersabar, itulah akhirnya dia menghasilkan pahala, menghasilkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pahala itu tidak bisa dikadar. Kalau sholat ada nominal, sedekah ada nominal, baca Quran ada nominal. Yang tidak ada nominal itu sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja orang-orang yang sabar akan dapat balasan dengan tanpa hisab itu. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita sabar ini dengan sebaik-baiknya kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Nah, keterangan uzlah itu bukanlah pergi ke tempat yang sunyi. Maksudnya bukanlah hanya sekedar pergi ke tempat yang sunyi. Akan tetapi menghindarkan diri dari pergaulan yang diingkari oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini memang kalau sanggup. Tapi secara umum kalau kita lihat prakteknya payah. Kebanyakan macam Rasulullah pun uzlah. Buktinya beliau naik ke Gua Hira sana menyendiri. Memang meninggalkan makhluk sampai bulan-bulan. Ya. Nah, realitanya seperti itu. Ada kamar uzlahnya, andaikan tidak sampai nak ke hutan sampai nak ke gunung, tetap masuk ke kamar menyendiri. Kalau masih bahas kita seperti mohon maaf lahir batin di sini yang disebut menghindarkan diri dari pergaulan yang diingkari oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, kita macam mana cara menghindarkan diri dari pergaulan kalau masih tetap berkumpul sama makhluk? Karena apalagi di model zaman kita nih, hampir semua makhluk akan kita saksikan akan melakukan hal-hal yang diingkari oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita masih terhubung, payah gitu. Ya. Nah, jadi sebenarnya bukanlah sekedar gitu. Kalau mampu antum tak ada pergi ke hutan seperti yang saya sebutkan tadi, tak ada pergi ke kebun, tetap ada di rumah tapi berkunci di rumah, silakan. Tapi kalau masih di rumah aja masih bisa mengakses internet, payah, tetap hati ini berguncang. Ya. Nah, tapi kalau memang berikungan tak beribadah aja di kamar tuh, HP tak tahu lagi, semua tak tahu lagi. Jam makan bilang sama bini, omanya masakan aku misalnya gini, dia kirimkan aku makan seada-adanya, kawian ibadah, zikir, ngaji Quran dia. Hebat. Kalau mampu silahkan. Nah, tapi tentu kalau dipikir-pikir lebih selamat yang meninggalkan jauh lagi. Karena dia lebih menjamin ketersembunyiannya. Nah, kesendiriannya lebih menjamin. Begitu. Nangkap ada? Insyaallah. Nah, makalah ke-11 wallahu a'lam bishawab. Kita mengakhiri bagian. Mudah-mudahan yang kita kaji seada-adanya ini dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi ilmu nafi, manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.